Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'liman li fadada wal istifada wa tamassuka li kitabillah wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Dan sekarang kita sudah sampai hadis yang keberapa? 41. Berarti ini masih kurang satu hadis lagi. Dan setelah ini hari Ahad itu yang mestinya pelajaran hadis diganti fikih. Nanti kalau sudah Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu nanti khusus menjelaskan tentang Sayyidah Fatimah. Terus nanti Sabtunya lagi sudah fikih. Jadi fikihnya 4 hari. Fikihnya itu 4 hari. Biar cepat selesai pembahasan tentang puasa. Hadis yang ke-41, An Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin An Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Qala. Hadis ini dari Abi Muhammad. Abi Muhammad itu nama apa? Nama kunyah. Nama kunyah. Jadi dia punya anak Muhammad, kemudian dijuluki Abu Muhammad. Kunyah diberi kunyah Abu Muhammad. Sama seperti orang-orang Jawa, orang-orang Madura itu juga seringkali menyebut namanya itu dengan nama anak pertamanya. Contoh misalnya ada seorang bapak namanya Abdullah, kemudian dia punya anak Ahmad. Seringkali orang menyebutnya Pak Ahmad, padahal namanya bukan Ahmad. Itu mengambil nama anak yang pertama. Itu namanya kunyah kalau dalam istilah bahasa Arab. Orang-orang Arab seringkali memakai kunyah. Kunyahnya Nabi Muhammad siapa? Kunyahnya Nabi Muhammad siapa? Siapa? Kunyahnya Nabi Muhammad siapa? Abul Qasim. Saya nabinya sendiri tidak tahu. Nah, kunyahnya Nabi Muhammad itu Abul Qasim. Siapa Qasim? Nama anaknya Nabi Muhammad yang pertama. Semua anaknya Nabi Muhammad itu meninggal dunia. Hanya yang masih hidup siapa? Sayyidah Fatimah. Itu anak kesayangan. Nah, ini Abi Muhammad punya anak namanya Muhammad. Nama aslinya Abdullah bin Amr bin As. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman salah satu dari kalian sehingga hawa nafsunya mengikuti dengan syariat yang aku datang membawa syariat tersebut. Hadisun hasanun, hadisun sahih rawainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Siapa Abdullah bin Amr bin As ini? Abdullah bin Amr bin As ini adalah salah seorang sahabat yang sangat mulia, yang begitu sangat dibanggakan oleh Rasulullah. Sampai pada saat itu ada yang istilahnya Al-Abadilah Al-Arba'ah. Ada 4 sahabat yang namanya sama-sama Abdullah. Itu terkenal pada saat itu. Kenapa terkenal? Karena usianya sangat muda, tapi mereka keilmuannya sangat tinggi. Istilahnya Al-Abadilah Al-Arba'ah. Orang yang punya nama Abdullah yang jumlahnya ada 4. Salah satunya adalah Abdullah bin Amr bin As. Usianya sangat muda,
tapi ilmunya sangat tinggi. Kemudian ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Umar. Umar dengan Amr itu tulisannya beda kalau ditulis Arab. Kalau Umar tulisannya Ain, Mim, Ro. Kalau Amr Ain, Mim, Ro, Wawu. Itu kalau Amr itu. Dan Abdullah bin Amr bin As ini masuk Islam sebelum ayahnya. Jadi ayahnya itu masuk Islam setelah anaknya. Jadi ini hebat, min siwari sahabah, termasuk sahabat-sahabat yang usianya masih muda tapi memiliki keutamaan yang sangat tinggi di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah. Dan Sayyidina Abdullah bin Amr bin As ini termasuk kebiasaannya adalah beliau istiqomah memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi rajin membaca Al-Quran. Dan dalam satu kesempatan beliau berkata, la'an tadma'a aini dam'atan min khasyatillah ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi alfi dinar. Sungguh air mataku menetes satu tetesan saja disebabkan karena takut kepada Allah, lebih aku cintai dibanding aku bersedekah 1000 dinar. Dan Abdullah bin Amr bin As ini orang yang juga rajin berpuasa. Hobinya itu puasa. Kalau malam, sholat tahajud. Dan sampai Abdullah bin Amr bin As ini wa yarghabu an jima'in nisa, tidak suka untuk menggauli istrinya. Itu kalau bahasa Arab wa yarghabu an itu artinya benci. Kalau yarghabu fi itu artinya cinta. Itu kalau bahasa Arab. Raghiba an itu artinya benci. Raghiba kemudian disusuli kalimat huruf fi, maka itu artinya cinta. Itu beda kalau bahasa Arab. Sampai suatu hari, saking beliau itu ahli ibadah, malamnya itu pokoknya gaspol sholat malam, sholat tahajud. Suatu hari beliau menikahkan dengan seorang perempuan dari suku Quraisy. Kemudian pada malam harinya ternyata istrinya tidak disentuh sama sekali. Akhirnya istrinya itu dipanggil sama mertuanya itu. Bagaimana itu Abdullah bin Amr bin As? Dia tidak menyentuh tempat tidurku sama sekali. Sehingga Abdullah bin Amr bin As ini dinasihati sama ayahnya. Kamu saya nikahkan dengan seorang perempuan, kenapa kamu biarkan saja begitu? Akhirnya Abdullah bin Amr bin As ini lari dan mengadu kepada Rasulullah. Barangkali Rasulullah membenarkan. Rasulullah bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As, kamu kalau siang puasa? Iya. Kalau malam, sholat malam? Iya. Kemudian Rasulullah menjawab, lakinni asumu wa aftiru wa usolli wa anamu wa amassun nisa. Kamu itu sahabat yang tingkatannya lebih rendah daripada Rasulullah. Tapi walaupun seperti itu, Rasulullah itu kalau malam ya tidur, juga menyentuh perempuan, artinya menggauli istrinya. Kalau siang ya kadang puasa, kadang tidak puasa. Kemudian Rasulullah melanjutkan nasihatnya, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Maka barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Makanya kalau kita itu pengen menjadi umatnya Nabi Muhammad, ya bukan langsung ibadahnya pol-polan. Ya puasa ya boleh, tapi ya jangan tiap hari. Rasulullah itu puasa, kadang tidak puasa. Tapi kalau niatnya misalnya untuk memerangi hawa nafsu, untuk mujahadah, ya boleh-boleh saja, asalkan tahu batasannya. Bukan kemudian meninggalkan hal-hal yang wajib di dalam kehidupan sehari-harinya. Ini Abdullah bin Amr bin As. Beliau termasuk salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah, sampai sekitar 1000-an hadis atau lebih. Dan beliau di akhir hidupnya diberikan oleh Allah kebutaan dari penglihatannya. Beliau tinggal bersama ayahnya di Mesir sampai ayahnya itu meninggal di Mesir, kemudian pindah ke Syam. Syam itu daerah Syria. Dan kemudian pindah ke Mekah dan wafat di Mekah. Ini Abdullah bin Amr bin As sekitar tahun
65, ada yang mengatakan tahun 67, ada yang mengatakan tahun 69. Dan umurnya pada saat itu kira-kira 72, ada yang mengatakan 92. Ini terkait dengan Abdullah bin Amr bin As. Kemudian isi hadisnya adalah la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman salah satu dari kalian. Tidak beriman di sini bukan berarti orang tersebut tidak iman sama sekali. Artinya imannya tidak sempurna. Orang itu dikatakan imannya tidak sempurna ketika hawa nafsunya tidak mengikuti apa yang sudah dibawa oleh Nabi Muhammad. Berarti kebalikannya, kalau orang itu ingin imannya sempurna, maka hawa nafsunya harus mengikuti dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Hawa nafsu itu semisal semacam kecenderungan, kesukaan kita terhadap sesuatu, itu hawa nafsu. Nafsu itu diri sendiri. Contoh gini, makan boleh apa tidak boleh? Boleh apa tidak boleh makan? Boleh makan. Bagaimana kalau kita pengen ngetes apakah kesukaan kita terhadap makan itu sesuai dengan mengikuti dengan apa yang sudah dibawa oleh Nabi Muhammad dari syariatnya? Ya kita makan yang halal. Tidak boleh makan yang haram. Makan bakso boleh apa tidak boleh? Boleh. Tapi kalau makan baksonya hasil curian atau tidak bayar, boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Berarti ini hawa nafsunya kita, kesukaan kita itu tidak mengikuti dengan apa yang sudah dibawa oleh Nabi Muhammad. Dengan kita melakukan hal-hal yang haram, berarti iman kita masih belum dikatakan iman yang sempurna. Kata orang itu daging babi itu enak katanya, lezat. Kalau kita nuruti dengan keinginan kita, nuruti dengan kecenderungan hati kita, tanpa memperhatikan tentang apa yang sudah dibawa oleh Nabi Muhammad dari syariat dan aturan-aturannya, maka pada saat itu kita masih dikatakan imannya masih belum sempurna. Contoh lagi, misalnya berhubungan seksual boleh apa tidak boleh? Boleh apa tidak boleh? Boleh apa tidak boleh? Boleh ketika kepada istrinya. Berarti kalau kita itu punya kecenderungan untuk berhubungan seksual, tapi tidak kepada orang yang tepat, tidak kepada orang yang halal, berarti kita lebih mementingkan hawa nafsu kita dan melanggar dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad dari syariatnya. Kalau kita ingin iman kita sempurna, maka kita berhubungan seksual boleh, tapi kepada istrinya sendiri. Itu namanya keinginan kita mengikuti dengan apa yang sudah dibawa oleh Nabi Muhammad dari aturan-aturannya itu. Boleh. Kalau kepada yang lain ya tidak boleh. Contoh yang lain misalnya, orang kaya boleh apa tidak boleh? Boleh. Yang tidak boleh yang bagaimana? Orang kaya tapi dia melakukan sesuatu dengan cara yang tidak dihalalkan di dalam aturan agama, dengan cara mencuri, dengan cara korupsi. Itu berarti dia menuruti keinginannya, tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kalau pengen imannya sempurna, kaya ya boleh, tapi caranya apa? Kerja yang halal. Itu berarti orang tersebut imannya iman yang sempurna. Tapi kalau yang penting kaya, tapi dia tidak mengikuti dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, itu berarti imannya masih belum sempurna. Contoh lagi, seorang laki-laki boleh pacaran apa enggak? Laki-laki atau perempuan boleh pacaran apa enggak boleh? Hah? Boleh. Kapan boleh pacaran? Kalau sudah nikah. Kalau sudah nikah, pacaran itu boleh kalau sudah nikah. Berarti kalau kita kecenderungan kita itu kan kemungkinan besar kita pengen pacaran. Nah, ya kan? Hawanya kita, hawa nafsunya kita itu kita pengen pacaran.
Tapi kalau kita ingin iman kita menjadi iman yang sempurna, maka kecenderungan kita itu harus mengikuti, kita sesuaikan dengan aturan-aturan yang sudah dibawa oleh Nabi Muhammad. Boleh apa tidak boleh kalau sebelum menikah? Kalau tidak boleh berarti kita tidak ikuti. Itu menunjukkan bahwa iman kita sempurna. Di pacaran itu tidak apa-apa kalau sudah menikah. Bahkan lebih indah dibanding pacaran sebelum menikah. Kalau pacaran sebelum menikah itu kan masih ada batasan-batasan. Kalau pacaran setelah menikah bebas itu, mau apa saja boleh itu, dan tidak ada larangan-larangan tertentu kalau sudah menikah itu. Kalau belum menikah kan tidak boleh ini, tidak boleh itu. Sudah menikah ya boleh semuanya. Makanya kadang-kadang ada orang itu pacaran terlalu lama itu, kadang artis pacaran sampai 10 tahun, nikahnya baru 2 bulan 3 bulan sudah cerai. Kenapa? Sudah bosen itu pacarannya itu sebelum menikah. Tapi kalau pacaran setelah menikah ini kan baru memulai lembaran yang baru, seakan-akan baru mengenal. Jadi umurnya itu lama. Coba kalau disurvei itu, orang yang pacaran terlebih dahulu dengan orang yang tidak pacaran, kira-kira lebih awet mana hubungan rumah tangganya? Itu kemungkinan besar lebih awet orang yang tanpa pacaran. Coba yang anak-anak muda itu, yang seakan-akan sok cinta mati itu, yang belum nikah itu seakan-akan dia paling setia. Coba nanti kalau sudah nikah, apakah memang benar seperti itu? Kadang-kadang baru beberapa saat saja sudah ditinggalkan. Coba kalau tidak percaya itu. Itu paling tidak percaya kalau sok gombal itu. Kadang-kadang itu baru beberapa saat sudah ditinggalkan tuh anak-anak sekolah itu yang sok setia, sok apa. Coba nanti kalau sudah nikah, coba lihat sendiri sampai bertahan berapa lama itu hubungan pernikahannya. Bandingkan dengan mereka yang tidak pernah pacaran. Beda. Orang itu akan terlihat sifat aslinya ketika sudah nikah. Kalau belum nikah, ya masa mau ditampakkan kekurangan-kekurangannya? Ya ditampakkan sok setia, sok perhatian, sok romantis, sok tepati janji. Pokoknya semuanya tidak ada yang kurang. Coba kalau sudah nikah, kelihatan sifat aslinya itu. Kalau pengen tahu sifat aslinya waktu nikah itu kalau sudah berumur sekitar 1 tahun lebih itu. Kalau masih sebulan 2 bulan ya masih sama-sama menutupi. Nanti akan muncul sifat aslinya itu. Makanya kalau kita ingin menjadi iman kita menjadi iman yang sempurna, maka kecenderungan kita untuk pacaran harus mengikuti dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad dari aturan-aturan syariat. Kalau aturan-aturan syariat tidak memperbolehkan pacaran sebelum menikah, ya kita tidak ikuti. Berarti iman kita menjadi iman yang sempurna. Kalau kita ikuti pacaran sebelum menikah karena ini melanggar dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka iman kita menjadi iman yang tidak sempurna. Contoh yang lain, seorang laki-laki itu boleh menikah 1, boleh 2. Di dalam Islam kan boleh ya. Sedangkan perempuan tidak boleh punya suami lebih dari 1. Kalau misalnya ada perempuan berpikir seperti ini, oh ini tidak adil. Oh laki-laki kok boleh nikah lebih dari 1 sampai 4, sedangkan perempuan tidak boleh punya suami lebih dari 1. Nah, begini cara berpikirnya. Kalau nanti seorang perempuan itu punya suami lebih dari 1, misalnya suaminya 2, nanti anaknya dinasabkan ke siapa? Ayo, dinasabkan ke siapa? Kalau misalkan lahir anaknya, oh ini tidak mancung, dinasabkan ke ini, padahal ini yang urunan yang satunya kan tidak tahu. Jadi jangan egois perempuan itu. Nah, kalau kita itu ingin menjadikan iman kita menjadi iman yang sempurna, maka ya kita harus mengikuti dengan aturan-aturan yang sudah berlaku dari Nabi Muhammad. Laki-laki boleh lebih dari 1, yang penting syaratnya itu adil. Yang ini yang berat. Jadi jangan asal nikah saja tapi tidak bisa adil. Adil dalam hal apa? Dalam hal nafkah dohir, bukan dalam hal urusan hati. Karena bagaimanapun orang itu misalnya punya istri 4 tapi hati tidak bisa adil,
Nabi Muhammad pun tidak bisa. Hati itu tidak bisa adil. Pasti ada salah satu dari 4 itu yang paling dicintai. Tidak bisa adil kalau urusan hati itu. Tapi kalau urusan nafkah dohir, misalnya kalau dalam istilah fikih itu kan ada kismah. Kismah itu jadwal bermalam di salah satu istrinya itu. Jadi malam ini di istrinya yang ini, malam ini di istrinya yang ini. Itu ada jadwalnya. Kalau istrinya lebih dari satu, tidak langsung satu kamar semuanya, bukan. Ada jadwalnya, itu kayak jadwal sekolah itu. Terus nanti misalnya ini sakit suaminya, sedangkan jadwalnya di istri yang kedua ini, maka dia nanti wajib mengqadha. Seperti itu. Itu ada jadwalnya seperti itu. Nah, jadi kalau kita itu pengen iman kita menjadi iman yang sempurna, ya jangan banyak protes urusan aturan syariat agama. Oh ini tidak adil, kalau laki-laki lebih dari satu boleh, perempuan tidak boleh. Nanti nasabnya bagaimana? Kalau perempuan itu lebih dari satu suaminya itu, kalau istilahnya itu poliandri. Kalau laki-laki istilahnya poligami. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Makanya kita harus mengikuti kecenderungan hati kita itu, keinginan hati kita, kesukaan hati kita harus mengikuti dengan apa yang sudah dibawa oleh Nabi Muhammad. Contoh lagi. Ini harus banyak contoh. Tidur boleh apa tidak boleh? Boleh ya. Apa ada tidur yang tidak boleh? Hah? Contohnya apa tidur yang tidak boleh? Ya, itu ya jangan dilakukan taklim, itu bisa sesat itu nanti. Contoh yang lain apa? Tidur misalnya malam, misalnya subuh jam 4. Tidur itu kan kecenderungan hati, kesukaan gitu. Kecondongan hati untuk senang tidur gitu. Bagaimana agar kita menjadi iman yang sempurna? Ikuti dengan apa yang sudah dibawa oleh Nabi Muhammad. Kalau sudah jam 4 misalnya, itu waktunya sholat subuh, ya bangun. Jangan ngikuti hawa kita, kecenderungan hati kita, bangun dan sholat subuh. Berarti nanti lama-kelamaan iman kita akan menjadi iman yang sempurna. Dan itu butuh latihan seperti itu. Butuh latihan, harus dipaksa. Kalau kita lebih mementingkan kesukaan kita tidur, kecenderungan hati kita untuk tidur, berarti iman kita masih belum iman yang sempurna. Kenapa? Karena tidak mengikuti dengan apa yang sudah dibawa oleh Nabi Muhammad. Itu contoh itu. Kalau iman kita pengen menjadi iman yang sempurna, maka hawa nafsu kita harus mengikuti dengan apa yang sudah dibawa oleh Nabi Muhammad. Contoh yang lain. Minum. Boleh apa tidak boleh? Boleh. Yang tidak boleh gimana? Hah? Apa? Minum saat berpuasa, ya jelas tidak boleh. Iya, ya contoh minum saat puasa gitu. Misalnya hari pertama misalnya puasa, ini sudah tanggal 6 Sya'ban. Itu artinya kira-kira kurang 24 hari lagi kita sudah memasuki bulan Ramadan. Semoga masih diberikan panjang umur oleh Allah. Hari pertama bulan Ramadan, misalnya kita haus jam 1 siang. Ini untuk ngetes keimanan kita. Apakah iman kita ini iman yang kuat? Apakah iman kita itu iman yang sempurna? Nah, keinginan kita untuk minum itu disesuaikan dengan apa yang sudah dibawa oleh Nabi Muhammad dari aturan-aturan syariat Islam. Kalau Nabi Muhammad membawa aturan kalau orang puasa tidak boleh minum, berarti kita tidak usah minum. Berarti itu menunjukkan bahwa iman kita iman yang sempurna. Kalau kita lebih menuruti keinginan kita untuk minum, itu berarti kita tidak mengikuti dengan apa yang sudah dibawa oleh Nabi Muhammad. Berarti iman kita masih iman yang belum sempurna. Padahal pada pembahasan yang sebelumnya, orang yang tidak puasa itu kan cuma ada berapa? 9. Salah satunya anak kecil. Kalau kita pengen tidak wajib puasa, jadi kecil lagi. Yang kedua, orang gila. Orang gila tidak wajib puasa. Kalau pengen tidak wajib puasa, ya tidak usah jadi orang normal, jadi orang gila. Betapa banyaknya waktu Ramadan banyak orang-orang gila gitu. Karena tidak wajib puasa.
Berarti kan dia ada puasa, berarti jadi orang gila. Kalau bulan puasa itu semuanya itu berubah semuanya. Sok penampilannya sok syar'i, pakai hijab syar'i, pakai pakaian syar'i, sampai warung-warungnya juga pakai hijab syar'i. Biasanya kalau di luar bulan Ramadan buka-bukaan warungnya pinggir-pinggir jalan itu. Waktu bulan Ramadan pakai hijab syar'i, syat gitu, muter gitu. Ada banyak penampakan-penampakan. Nggak ada orangnya tapi kelihatan kakinya. Di siang bolong banyak penampakan kaki-kaki yang bergerak-gerak di dalam warung syar'i. Banyak itu. Jadi bukan cuma orangnya yang berhijab syar'i, warung itu juga ada mau ketinggalan itu pakai hijab syar'i. Ya cuma kadang saya heran tuh, ada sebagian orang itu yang hijabnya panjang gitu sampai ke ini, sampai ke lutut. Ada, saya sering lihat itu pakai kaos gini. Ini apa ini? Hijabnya pakai selutut kayak gini, kaosnya pendek segini, terus pakai celana. Ya apa ini maksudnya, kayak apa ya? Ini ndak total nutup auratnya itu. Kadang-kadang juga ada yang pakai apa namanya, jilbab mini segini nih, rambutnya kelihatan panjang sampai segini nih. Ini yang ditutupi ini apanya ini sebenarnya ini? Segini nih, itu mestinya kan dipakai anaknya itu yang segini itu. Dipakai emaknya itu segini nih jilbabnya itu, rambutnya panjang sampai ini bokongnya sini. Yang ditutupi apanya? Kadang-kadang orang itu beralasan, oh saya tidak mau jadi orang munafik. Itu percuma yang hijab syar'i itu kayak gitu, itu dosanya kayak gini. Jangan dicampur adukkan. Berhijab itu kewajiban. Urusan dia melakukan apa saja itu nanti ada hitungan lain. Jangan dicampur adukkan. Berhijab itu ya wajib. Tapi memang tidak menjamin orang itu yang pakai hijab panjang, lebar itu kemudian perilakunya lebih bagus, ya memang tidak menjamin. Bahkan kemarin saya lihat di YouTube itu ada orang bercadar. Dia suka sama seorang laki-laki, yang laki-laki ini sudah punya istri, tapi dia suka, dia tidak rela kalau laki-laki ini menikah dengan istrinya tersebut. Sampai perempuan yang bercadar ini minta tolong ke dukun dan menyihir istrinya itu sampai habis berapa puluh juta. Jadi datang ke ustadz-ustadz yang viral di YouTube itu. Ada yang tarifnya 70 juta, ada yang tarifnya 30 juta, berpuluh-puluh juta. Bahkan ini cerita nyata ini, yang ini ada di channel YouTube-nya guru saya sendiri, jadi bukan settingan, memang asli. Jadi sampai suaminya ini seringkali kalau mau pulang itu tidak nemu alamatnya, padahal dia orang situ. Dicari-cari tidak ketemu. Yang penting ininya, orang ini harus cerai, harus pisah dengan istrinya sendiri, biar kembali ke pelukan ini si wanita bercadar ini. Bercadar. Ya tapi itu kalau sudah ini, karena apa? Hawa nafsunya tidak mengikuti dengan apa yang sudah dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi melakukan segala cara. Ya, kita itu biasa-biasa aja. Cinta itu masih banyak yang bisa kita gapai itu. Kalau udah cinta sama kita ya berarti bukan jodoh kita, kan gitu, beres. Nggak usah main dukun, cinta ditolak dukun berarti enggak, harus diganti itu. Cinta ditolak tasbih bergerak itu. Jangan dukun bergerak. Cinta ditolak banyak dikir, tasbihnya pegang. Astagfirullah. Mungkin saya banyak dosanya sampai perempuan-perempuan nggak ada yang mau misalnya gitu. Jangan pergi ke dukun, cari tasbihnya. Kamu itu kurang berzikir gitu loh. Banyak istighfar gitu. Mungkin dikira ngelihat setan bukan ngelihat orang gitu. Nah, jadi kalau cinta ditolak itu tasbih bergerak, gerak terus. Astagfirullah. Kok sampai ada yang tidak mau sama saya gitu. Nah.
Dan kasus-kasus seperti itu banyak sekali. Banyak itu. Ya gara-gara cinta ditolak itu. Dan beberapa kasus yang saya tangani itu ya judulnya kayak gitu sama. Cinta ditolak, dukun bertindak. Padahal kadang sudah dinikahi sama orang. Ya sudah, kalau dinikahi sudah ikhlaskan, lepaskan. Masih disuruh dimiliki dia, karena cinta tidak harus memiliki. Kalau kita sudah cinta belum tentu bisa memiliki. Yang menjadi tugas kita itu adalah mencintai yang dimiliki, bukan memiliki yang dicintai. Karena kalau keinginan kita memiliki yang dicintai, akan banyak sakit hati karena belum tentu bisa dimiliki. Jodoh sudah diatur sama Allah. Bisa jadi jodohmu belum lahir. Atau jodohmu itu sudah meninggal dunia, jadi tidak datang, atau mungkin masih perjalanan dari langit mau turun ke bumi. Makanya banyak berzikir. Kalau ini pagi-pagi sholat duha, Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu. Ya Allah, jika rezekiku ada di langit maka turunkanlah. Bisa diganti juga, ya Allah, jika jodohku ada di langit maka turunkanlah itu. Nanti turun dari genteng itu. Nah, itu kan urusan sholat duha. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Jika jodohku ada di bumi maka keluarkanlah. Mungkin jodohnya itu kayak semacam alien itu. Wa in kana mu'assiran fa yassirhu. Jika rezekiku itu sulit maka permudahlah. Jika jodohku sulit maka permudahlah. Orang sekarang itu karena kadang-kadang dikasih amalan untuk mempermudah mendapatkan jodoh, kadang tidak diamalkan. Pengennya tuh yang instan, yang cepat. Amalkan itu amalan-amalan. Kalau dikasih ini agar mendapatkan jodoh yang soleh atau solihah, itu amalkan. Saya sudah ngamalkan Ustaz. Berapa kali? Satu kali. Kayak minum obat satu kali ada sembuh. Sesuai dengan resep itu, harus sesuai dengan resep itu. Nah, katanya di sini, kalau kita ingin iman kita sempurna, maka keinginan kita, kecenderungan kita, kesukaan kita harus kita sesuaikan dengan apa yang sudah dibawa oleh Nabi Muhammad. Dalam satu cerita disebutkan ada namanya Hudzaifah bin Qatadah radhiyallahu taala anhu. Suatu hari beliau itu naik perahu dan tiba-tiba perahunya pecah, rusak. Kemudian Hudzaifah ini nama seorang laki-laki atau perempuan? Hudzaifah itu nama laki-laki, walaupun ada tak marbutohnya, itu nama laki-laki. Akhirnya pada saat perahunya pecah, Hudzaifah dan perempuan istrinya itu berpegangan di potongan-potongan kayu dari perahu itu sampai dia bisa selamat dan terdampar di satu tempat selama 7 hari atau 1 minggu. Kemudian perempuan ini bilang kepada Hudzaifah bin Qatadah, aku sangat haus. Kemudian Hudzaifah berdoa kepada Allah agar diberi minum, sehingga tiba-tiba turun semacam rantai dari langit, dan rantai itu ada semacam kendinya. Langsung kemudian perempuan ini minum dan kemudian hausnya hilang. Setelah hausnya hilang, kemudian perempuan ini melihat di rantai itu ternyata ada laki-laki yang duduk bersila di atas awang-awang itu. Jadi itu yang ini kan rantai itu seorang laki-laki di atas awang-awang duduk bersila. Kemudian ini bertanya, siapa kamu? Apakah kamu itu manusia atau jin? Dia menjawab, aku manusia, bukan jin. Kemudian ditanya lagi, sebab apa engkau bisa memperoleh kedudukan yang sehebat ini? Laki-laki ini menjawab, athartu muradillahi ta'ala ala hawaya. Aku mementingkan dan memenangkan keinginan Allah daripada hawa nafsuku. Ini sesuai dengan hadis ini.
lebih mementingkan aturan-aturan yang dibawa oleh Nabi Muhammad dibanding keinginannya sendiri. Kalau keinginan kita banyak, misalkan pengen model-model baju macam-macam, tapi ada yang tidak menutup aurat. Kalau kita itu pengen iman kita sempurna, yang ngikuti, cari yang model-model fashion itu yang sekiranya menutup aurat. Itu namanya iman kita menjadi iman yang sempurna. Itu sebab memenangkan keinginannya Allah, artinya lebih mementingkan aturan-aturan syariat dibanding keinginannya sendiri. Dalam satu cerita yang lain, sebagai penutup, disebutkan bahwasanya ada seorang ulama bernama Wahab bin Munabbih. Beliau bercerita, dulu pada masanya Bani Israel ada 2 laki-laki yang ahli ibadah. Saking hebatnya sampai 2 laki-laki ini bisa berjalan di atas air. 2 laki-laki ini bisa berjalan di atas air. Kita bisa apa enggak bisa? Bisa. Kalau di atas kapal. Itu Mbak Rania kemarin naik kapal, izin ke saya selama 2 minggu tidak masuk karena ada acara di Lombok, naik kapal katanya. Syarifah Rania Al Idrus itu sekarang ada di Lombok, beliaunya ada di Lombok. Ada 2 laki-laki ahli ibadah sampai bisa berjalan di atas air. Pada saat berjalan di atas air, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang lebih hebat lagi. Ternyata di atasnya ada laki-laki yang bisa berjalan di atas apa istilahnya? Udara, di atas angin. Pernah ngelihat seperti itu? Dulu saya bisa terbang. Dulu lagi seneng-senengnya ilmu-ilmu semacam kayak gitu. Jadi saya diajari sama salah seorang teman saya itu, jadi saya berdiri kayak gini. Terus kemudian bisa tiba-tiba kakinya terangkat sedikit sampai benar-benar tidak menyentuh bumi. Dulu, tapi saya sekarang sudah tidak begitu suka dengan ilmu-ilmu seperti itu. Bahkan saya pernah diajari salah seorang teman saya itu ada 3 ilmu. Ada tenaga api, tenaga angin, tenaga air, gitu. Ada wiritan-wiritan tertentu, gitu. Jadi pas waktu wiritan itu rasanya kayak muter-muter, gitu. Sekarang saya tidak begitu suka kayak itu. Lebih suka kepada yang klasik-klasik saja. Lebih suka kepada yang sesuai dengan aturan-aturan agama, ya, ilmu Al-Quran. Dengan saya belajar ruqyah seperti itu, ya saya kira sudah lebih dari cukup, karena yang diandalkan adalah kemukjizatan Al-Quran, bukan yang lain. Kalau dulu yang saya pelajari itu kan mantranya macam-macam itu, homilahing atau apa itu. Nah, kalau ini yang dibacakan Al-Quran. Itu awal mula kenapa saya terjun di dunia ruqyah. Dulu itu saya pernah suatu hari punggung saya ini sakitnya luar biasa. Di sini juga sakit. Sampai saya ruku itu tidak bisa ruku yang sempurna. Biasanya orang ruku sempurna kan tangannya bisa nyentuh ke lututnya itu. Saya tidak bisa. Pada waktu itu di Besuki mau mengadakan ruqyah massal. Sedangkan saya dan teman-teman itu masih belum tahu kalau di Besuki ada tim ruqyah. Dan ternyata memang sudah ada dulu, sejak dulu sudah ada. Cuma saya sendiri ya tidak tahu, karena tidak ikut bergabung di komunitasnya mereka. Ada yang ngundang ke Pasuruan, ada tim dari Pasuruan, ada yang kenal JRA Pasuruan, Jamiah Ruqyah Aswaja Pasuruan. Nah, pada waktu ngundang mereka, tim dari Pasuruan itu, saya dijadikan uji coba. Gimana kalau sebelum kita ngisi ruqyah massal di Besuki, kamu yang jadikan uji coba? Nah, ya sudah, dikasih air 1 gelas, terus suruh nirukan bacaan-bacaan dan suruh baca-baca yang bacaan tersebut tidak asing bagi saya, sangat mudah sekali, sangat gampang sekali. Cuma hebatnya setelah saya minum air itu, jarak kurang dari setengah jam, apa yang saya rasakan ini sembuh total. Kok bisa ya? Padahal itu kan bacaan-bacaan yang sangat mudah sekali, surat-surat pendek, apa sholawat. Ini bacaan yang sudah sering kali saya baca. Kenapa kok bisa sehebat itu? Karena tahu caranya. Cara untuk mempergunakan Al-Quran itu, sehingga lebih berkhasiat.
oh ternyata hebat. Akhirnya saya tertarik untuk terjun di dunia ruqyah. Dan ternyata ketika memang sudah terjun di dunia ruqyah, itu memang hebat betul Al-Quran itu. Kalau kita tahu caranya menggunakan itu, Al-Quran memang betul-betul hebat. Karena kita itu sudah mengetahui tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Kadang-kadang kalau ada orang itu dekat dengan kita itu sudah lain rasanya itu. Ada yang langsung bereaksi. Kadang-kadang tamu saya itu baru masuk ruang tamu saja kadang langsung kesurupan kadang-kadang. Ya kenapa? Ya karena sudah terbiasa untuk berinteraksi dengan makhluk-makhluk seperti mereka itu. Ada pernah satu kali itu, 2 kali masuk ke ruang tamu saya langsung kesurupan 2 kali. Nah ini ada orang naik di atas, berjalan di atas angin. Kemudian 2 laki-laki ini bertanya kepada laki-laki tersebut, ya Abdullah, wahai hamba Allah, sebab apa engkau memperoleh kemuliaan seperti ini? Kemudian laki-laki ini menjawab, kira-kira lebih hebat mana, yang berjalan di atas air apa berjalan di atas angin? Berjalan di atas angin. Orang ini menjawab, laki-laki ini menjawab, yang bisa berjalan di atas angin biyasirin minad dunya. Aku itu menganggap dunia itu sedikit dan remeh, dan aku tidak begitu memperhatikan urusan dunia. Artinya dunia tidak sampai masuk ke dalam hatinya. Fatim tu nafsi anis syahwat. Aku menyapih hawa nafsuku dari syahwat. Nah ini inti dari hadis itu. Tahu menyapih. Seperti anak kecil yang minum ASI, kemudian disapih agar tidak minum ASI. Nah itu orang kalau tidak memperlakukan hawa nafsu seperti anak kecil yang harus disapih tidak minum ASI, maka hawa nafsu tersebut akan menjadi-jadi. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Busiri di dalam burdahnya, wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in taftimhu yanfatimi. Anak kecil itu kalau tidak dipaksa untuk berhenti minum ASI, bisa sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dia masih nyusu kepada ibunya. Ya kalau masih usia 5 tahun masih pantas, kalau sudah usia 10 tahun misalnya. Nafsu juga seperti itu. Kalau tidak sering dipaksa, tidak latihan dipaksa, misalnya nafsunya pengen ini padahal ini tidak boleh, paksa, jangan. Itu nanti akan nafsunya menjadi jina seperti anak kecil itu. Awal-awal memang agak susah, agak berat, tapi nanti suatu-waktu ketika sudah waktunya maka nanti akan menjadi nafsu yang jina, sehingga kita lebih mudah untuk mengendalikan hawa nafsu. Ini terkait dengan hadis yang ke-41 yang isinya tidak beriman salah satu dari kalian, artinya imannya tidak sempurna sehingga hawa nafsunya mengikuti dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad dari aturan-aturan syariatnya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Besok fikih ya. Mau dilanjut apa berhenti kajiannya ini? Hah? Mau dilanjut? Ya, besok fikih. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kita cukupkan sampai di sini. Ada? Yang ke-42 nanti sekaligus penutupan. Saya cari hari yang lain. Masih belum tahu. Kenapa? Mau pulang? Kapan pulangnya? 30 Maret. Oh gitu. Ya nanti saya usahakan sebelum 30 Maret. Nah, 30 Maret. Hari apa? Selasa pagi. Insyaallah nanti saya usahakan sebelum 30 Maret. Tapi sebenarnya mau saya hatamkan itu ada acara hataman menjelang puasa. Tapi ini karena sudah pernah mengikuti kajian hadis ya insyaallah nanti saya usahakan sebelum 30 Maret. Allahu a'lam bishawab.